Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar. Saya guru PAI di SMKN 1 Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Sekaligus saya pada hari ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 LPTK UINSA Surabaya. Pada pagi hari ini saya akan membuat video pembelajaran UKIN atau ujian kinerja sebagai salah satu program PPG yang harus dilalui. Kepada Bapak dosen yang saya hormati untuk memberikan bimbingan dan arahannya agar kami bisa meningkatkan kinerja kami di masa-masa yang akan datang. Demikian perkenalan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa kembali di semester genap ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita kirimkan salam kita, salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya ya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, ini adalah awal kita pertemuan di semester genap ini karena kemarin sudah libur semester ganjil sudah selesai. Tentunya kalian sudah merasakan liburan selama 1 minggu ini, dan saya berharap ketika awal semester ini sudah mempunyai semangat baru lagi, motivasi yang lebih tinggi lagi untuk kalian belajar menimba ilmu di sekolah kita yang tercinta ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Saya minta kepada ketua kelasnya Mas Ferdi ya untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih, saya sampaikan dengan bacaan doa tadi, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah dan bisa mempelajari ilmunya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar akan saya absen dulu. Akan saya panggil sesuai dengan urutan di daftar hadir ya. Pada hari ini siapa saja yang sudah masuk dan yang izin. Abdurrahman ada? Kemudian Andini. Kemudian Arini ada. Kemudian Afidatul, Dandi ada. Kemudian Desi ada. Kemudian Fatimatu Zahro ya. Hafidatun ada. Kemudian Imro'atul ada. Marni ada. Masruro ada. M. Affan ada. Kemudian Muslim ada. Nadifatus ada. Novi ada. Novitasari ada. Alhamdulillah yang tidak hadir 2 anak karena sakit. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, kalian harus mempersiapkan diri secara mental atau fisiknya kalian harus sehat. Makanya tadi harus dari rumah sarapan dulu ya, makan biar ada energinya, ada tenaganya.
Kalau belajar kalian loyo, maka ilmunya juga loyo masuk. Kalau kalian sehat, kemudian tegas, kalian menerima ilmunya juga masuknya juga bisa bagus. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Baik, saya akan tampilkan di layar. Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, silakan lihat di layar ya. Itu KD yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama 1.4 itu adalah spiritual. Spiritual itu artinya sikap kita bagaimana meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari, karena ini materi yang pertama, kita akan mempelajari materinya itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi itu materinya. Ini materi yang pertama ya. Nah ini, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi di sini KD-nya yang akan kita pelajari yang pertama itu bagaimana kita meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Kita harus yakin dulu bahwa Rasul-Rasul itu memang diutus oleh Allah. Kemudian yang kedua di sini KD-nya menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul. Jadi bukti kita beriman kepada Rasul itu nanti kita saling menolong dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membantu orang tua, membantu teman, saudara dan sebagainya. Kemudian di sini yang pengetahuannya kita menganalisis makna iman kepada Rasul. Bagaimana cara menganalisisnya? Ada di sini. Nanti kita menelaah makna iman kepada Rasul. Kemudian yang kedua, kita nanti akan menyimpulkan makna beriman kepada Rasul. Kemudian yang 4.4 itu adalah ranah keterampilan atau psikomotor. Di situ kita akan menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Mengintegrasikan. Maksudnya apa yang kita lakukan itu ada ciri-ciri beriman kepada Rasul sebagai bukti ketauhidan atau toleransi atau ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan. Mengimplementasikan itu artinya apa? Mengamalkan hubungan antara iman kepada Rasul dengan keteguhan dalam bertauhid. Jadi di sini ada keterkaitan antara ranah spiritual, sosial, kognitif dan psikomotor atau keterampilannya nanti. Inilah tujuannya. Jadi nanti tujuan dari mempelajari materi ini yang pertama itu adalah meyakini adanya Rasulullah. Setelah kalian paham dengan materi itu, kalian tambah yakin kepada Rasul-Rasul Allah itu dengan benar. Artinya apa? Tidak mendustakannya, meyakininya. Kemudian mentaati ajaran yang disampaikan oleh Rasul tersebut. Kemudian nanti kalian diskusi secara kelompok. Untuk apa, Pak? Untuk menelaah makna iman kepada Rasul. Ya, di situ ya. Kalian bisa lihat
3.4.1 itu artinya menelaah makna setelah kalian diskusi nanti, kemudian menyimpulkan. Nanti kalian setiap kelompok membuat kesimpulan apa makna iman kepada Rasul, kemudian Rasul itu ada berapa, namanya siapa saja, yang wajib kita imani ada berapa. Nanti ada kesimpulannya. Kemudian yang 4.4.1 itu adalah keterampilannya. Itu bisa nanti membuat portofolio atau laporan seperti kayak makalah gitu. Dibuat laporan tentang bagaimana mengintegrasikan dan mengimplementasikan hubungan antara iman kepada Rasul dengan sikap bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jadi beberapa tujuan itu harus kalian pahami untuk mempelajari materi pada hari ini. Baik, itu tujuan pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan, baiknya kita bersalawat dulu ya. Bersalawat dulu agar kita lebih bersemangat lagi. Salawat apa yang kalian hafal? Salawat nariyah hafal? Hafal ya salat nariyah ya? Baik, kita bersama-sama membaca salawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin dari Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, untuk memberikan ingatan kalian dalam memahami materi ini, saya akan tayangkan materinya. Materi tentang beriman kepada Rasul Allah. Ya. Sebentar saya bukakan dulu. Baik, anak-anak sekalian, untuk kalian lebih memahami tentang materi ini, kalian nanti silahkan mengamati video yang saya putar di layar. Nanti diamati, kemudian dianalisa. Sebelumnya itu silakan kalian nanti berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi tadi ya. Sekarang kita coba melihat atau mengamati video dulu. Silakan diamati. Selain itu,
kita juga harus membenarkan bahwa Allah telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Allah mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutusnya, tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lain. Di antara para rasul itu ada yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak diceritakan. Adapun rasul-rasul yang diceritakan dalam Al-Quran berjumlah 45 orang. Pada setiap umat pasti ada rasul sebagai teladan hidup yang harus diikuti ajarannya dan diteladani jejaknya. Iman kepada rasul berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Trading Forex, emas, saham, dan banyak lagi dengan broker peraih penghargaan. Iman kepada Rasul ini merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Perintah beriman kepada Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib dan sifat mustahil serta sifat jaiz. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4. Pertama, as-siddiq, yaitu Rasul selalu benar. Yang kedua, al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, at-tabligh, bermakna Rasul selalu menyampaikan wahyu. Serta yang keempat, al-fadhlah, yakni Rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Adapun sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat mustahil ini adalah lawan dari sifat wajib. Yang termasuk ke dalam sifat mustahil adalah sebagai berikut. Pertama, al-kidhib, yakni mustahil Rasul itu berbohong atau berdusta. Yang kedua, al-khiyanah, berarti mustahil seorang Rasul itu berkhianat. Yang ketiga, al-kitman,
berarti mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Syahadat yang keempat, al-balada, yakni mustahil seorang Rasul itu bodoh. Sedangkan sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yakni al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, rasa haus, sakit, tidur, sedih, bahagia, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan, seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Adapun sifat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah. Sekian tadi itu video yang sudah kita saksikan bersama tentang bagaimana kita mengimani kepada Rasul. Tentunya kalian di sini sudah mempunyai catatan-catatan tersendiri. Nanti masing-masing kelompok silakan membuat kesimpulan apa makna beriman kepada Rasul. Kemudian tadi sifat Rasul itu ada berapa? Kemudian perilaku yang bisa kita teladani dan hikmah apa yang bisa kita ambil. Silakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan dulu. Barangkali di antara kalian setelah menonton video tadi ada yang perlu ditanyakan. Kalau ada yang belum jelas atau ada sesuatu yang membuat kalian itu belum paham dengan materi tadi. Kalau ada yang mau tanya, silakan ditanyakan. Ada? Ada yang perlu ditanyakan? Ada. Siapa yang ditanyakan? Oh, soalnya yang perlu didiskusikan adalah makna beriman kepada Rasul itu apa? Kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul apa saja? Ya. Kemudian sifat-sifat Rasul itu apa saja? Silakan didiskusikan. Kemudian perilaku beriman kepada Rasul itu apa saja? Dan hikmah yang bisa kita ambil dari kita mengimani kepada Rasul. Silakan didiskusikan dulu. Nanti setelah selesai kalian simpulkan, nanti bisa dibaca di depan. Makna beriman kepada Rasul apa? Ditulis. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki Rasul apa saja? Ya. Boleh browsing. Beriman kepada Rasul. Maknanya. Apa maknanya? Ya. Kemudian sifat-sifat Rasul itu apa saja? Perilaku sama hikmah. Perilaku, Pak. Ya. Perilaku beriman apa saja? Ya. Sebutkan saja sudah. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Kan ada 3 itu ya. Rasul. Sifat-sifat yang dimiliki Rasul. Ya. Sifat-sifat yang dimiliki Rasul.
Sifat-sifat Rasul kan ada 3. Ya. Itu apa itu? Sifat-sifat wajib. Sifat-sifat mustahil. Jadi itu dibedakan di sini. Sifat-sifat yang dimiliki Rasul ada 3. 1. Sifat wajib. Ya, sini. Sifat-sifat yang dimiliki Rasul ada 3 ya. Ya, 3. Sifat wajib Rasul. Sifatnya ada 3. Sifat wajib, mustahil, sama jaiz. Habis itu dirinci. Sifat-sifat wajib adalah kayak sidik. Itu di sini. Nggak usah, sudah sebutkan aja sudah. Sifat-sifat wajib diantaranya gitu loh. Ya, ada 3 kan. Habis gitu disebutkan. Ya, ya dirinci. Sifat wajib. Ya, 1 sifat wajib gitu ya. Terus di bawahnya sidik. Nah, itu ya. Jadi di bawahnya ditulis sifat-sifat wajib ya. Kan ada 3 sifatnya itu. Sifat wajib, sifat-sifat Rasul itu ada 3, ya kan? 1 sifat wajib. Di bawahnya sifat wajib itu apa saja? Fatonah, sidik, ya. Sidik, ya. Nah, di bawahnya sifat mustahil. Di bawahnya sifat jaiz. Terserah kalau perilakunya itu. Hah? Soal ketiga itu perilaku. Ya, perilakunya. Jadi nanti di sini dirinci dulu. Ya, nanti dirinci. Misalnya sifat-sifat yang dimiliki Rasul ada. Kalau ini kan masuk yang wajib. Nah, kalau yang apa? Yang mustahil apa gitu. Jadi kan sifatnya ada 3. Wajib itu apa, mustahil itu apa, kemudian jaiz itu apa. Jadi disebutkan semua di bawahnya ya. Ya, ya. Sifat-sifat tablik, sidik, amanah, fatonah. itu yang wajib. Terus yang Kan mustahil. ada 3. Wajib, mustahil sama jaiz kan gitu ya. Iya, sifat wajib itu kan ada 4 ini kan. Mustahil itu ada 4. Kemudian jaiz ada berapa gitu. Disebutin di bawahnya di sini. Atau memanjang enggak apa-apa. Ini kan wajib sudah itu. Tadi yang di bawahnya mustahil. Terus di bawahnya lagi jaiz. Nah, sudah. Sifat Rasul itu ada berapa? Ada 3. Wajib, mustahil, sama jaiz. Yang ini wajib. Ya, sidik, amanah, tablik ini wajib. Bawahnya mustahil itu apa? Kizib, kemudian baladah dan sebagainya. Berarti wajib ya, Pak? Ini wajib. Ya. Kenapa? Ini wajib semua. Di bawahnya mustahil. Mustahil itu disebutkan di sini. Jaiz disebutkan di sini. Ya. Mustahil itu 4 aja. Ada ya, sama ya? Kizib. Ada kizib. Kebalikannya ini. Sidik, kizib, amanah, khianat, tablik, kitman, fatonah, baladoh. Oh. Kebalikannya dari ini mustahil itu. Iya, Pak, ya, Pak. Salah adalah. Kemudian yang jaiz itu kan ada 2 tadi ya di situ kan. Sifat itu ada 3. Sifat itu ada 3. Wajib, mustahil, jaiz. Kemudian wajib itu ada 4. Ya kan? Sidik gitu kan. Fatonah, amanah, kemudian tablik. Kemudian yang mustahil ada 4 juga. Ya. Wajib sama apa, Pak? Mustahil sama jaiz. Soal lagi salah.
Ya. Baik, untuk diskusi saya anggap sudah selesai dan nanti ini bisa dibacakan di depan masing-masing kelompok. Sekarang kita coba untuk bermain puzzle dulu sebentar, biar kalian nanti lebih paham lagi. Saya contohkan, nanti masing-masing kelompok ini membuat seperti itu ya. Rancangan media pembelajaran manual yang saya buat ini, bagaimana mengidentifikasi makna beriman kepada Rasul Allah. Jadi seperti yang biasa yang sudah pernah dilakukan itu, ini buat puzzle. Jadi kalian masing-masing kelompok buat pertanyaan di situ dan jawabannya apa. Ya, minimal 3, maksimal 5. Ya, buat kolom-kolom yang disesuaikan. Misalnya sifat Rasul itu ada 4 misalnya, jadi dibuat kolom. Nanti ke samping itu pertanyaannya harus sesuai dengan yang menurun ya. Buat minimal 3, maksimal 5 pertanyaan. Pertanyaan menurun dan mendatar. Pertanyaan menurun apa, mendatar apa. Ya, silakan dibuat pertanyaannya dulu. Misalnya kalian tentukan ke samping dulu misalnya. Sifat jaiz sebat mustahil, misalnya kizib. Ke bawahnya nanti disusun mau huruf apa yang disusun ke bawah. Nanti ke samping juga apa. Disesuaikan ya. Silakan masing-masing kelompok buat. Ini tidak apa-apa. Dibuat ya. Ini buat coret-coret dulu. Buat contohnya nanti ya, dibuat coret-coret dulu di sini. Ada. Silakan dikerjakan dulu. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian melakukan permainan puzzle tadi, ada beberapa catatan dari saya, yaitu ada 2 kelompok ya. Kelompok 4 nilainya 0 karena tidak mengumpulkan, tidak mengerjakan ya. Keliling-keliling tok mulai tadi tidak mengerjakan. Itu buktinya tidak kompak. Ya, tidak mengamalkan iman kepada Rasul. Nah, kemudian kelompok 2 tadi catatannya hanya kurang menulis 1 kotak saja. Ya. Kemudian pertanyaannya itu ada yang telingsut, mestinya mendatar ditaruh ke menurun. Tapi tidak apa-apa. Semuanya saya nilai sudah kalian mengerjakan sesuai dengan materi yang dipelajari hari ini. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita sekarang sampai kepada kesimpulan. Ya, kita akan menyimpulkan materi hari ini. Masing-masing kelompok akan menyampaikan kesimpulannya sesuai yang sudah ditulis tadi. Nanti baca perwakilannya. Ini kelompok 7. Tadi sudah selesai merangkum atau menyimpulkan. Kelompok 3. Kelompok 5. Ya. Kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 4. Silakan masing-masing kelompok nanti mempresentasikan kesimpulannya
nanti kita bisa ngambil kesimpulan secara bersama-sama bahwa kita sudah mempelajari materi ini sampai di mana. Ya, kita mulai dari kelompok 7 dulu. Silakan. Boleh di sini disampaikan ke teman-temannya. Ya. Silakan. Kesimpulan dari kelompok 7 yaitu 1. Makna iman kepada Rasul yaitu iman kepada Rasul berarti mempercayai bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. 2. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul yaitu ada 3. 1. Sifat wajib, contohnya sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. 2. Sifat mustahil yaitu kizib, khianah, itman, dan belada. 3. Sifat jaiz yaitu 1. Sifat jaiz iltizamur Rasul. 2. Sifat jaiz ismatur Rasul. 3. Perilaku beriman kepada Rasul yaitu 1. Banyak mengingat dan menyebut Rasulullah. 2. Memperbanyak membaca Al-Quran. 3. Menjauhi apa yang dilarang Rasulullah. 4. Hikmah beriman kepada Rasul yaitu 1. Dengan beriman kepada Rasul maka makin sempurna iman kepada Allah. 2. Mencintai Rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 7. Anak-anakku sekalian, setelah kita tadi diskusi bersama kelompoknya, kemudian kita bermain puzzle, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk bertugas menyampaikan risalah. Ya, menyampaikan wahyu dari Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian apa sifat-sifat Rasul itu? Ada 3. 1. Sifat wajib. Yang kedua mustahil. Yang ketiga jaiz. Kemudian perilaku yang bisa kita tiru apa? 1. Harus berbuat baik. Bicara yang benar. Bicara jujur. Kemudian tidak boleh berbohong. Tidak boleh kita itu mencuri. Kemudian hikmahnya apa? Kita lebih meningkatkan keimanan kita ya. Ibadah kita lebih dicintai Allah. Kemudian lebih cinta kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi itu kesimpulannya pada materi hari ini. Kemudian untuk evaluasinya nanti saya akan berikan soal kalian kerjakan di rumah masing-masing secara online ya. Oleh karena itu dengan mempelajari materi ini, mari kita nanti amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pelajaran minggu depan, kalian nanti akan melanjutkan dengan evaluasi yaitu ulangan harian ya minggu depan. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang baru, nanti kita akan mengadakan evaluasi dulu. Baik, untuk pertemuan hari ini, materi hari ini kita cukup sekian dulu. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama agar nanti kita diberikan ilmunya yang barokah. Ala hadihiniya wa ala kulliyatin sholiyah bisafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya perhatiannya. Kita bertemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelasnya sudah. Terima kasih ya.